Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama channelmu Zahidun. Kemarin video sudah saya upload mengenai gelombang epsilon. Berikutnya adalah aktivitas gelombang otak delta. Gelombang otak delta merupakan gelombang otak dengan frekuensi 0,5 sampai 4 Hz dengan amplitudo 100 sampai 200 mikrovolt. Gelombang otak delta itu terjadi pada saat anestesi atau bius, tidur lelap tanpa mimpi. Selanjutnya, terjadi jika seseorang mengalami kerusakan dari bagian otak yang bersifat sementara maupun permanen dan gelombangnya adalah delta. Penyebabnya adalah stroke, infeksi kepala, tumor otak, cedera berat di kepala. Anestesi merupakan tindakan medis pada seseorang agar tidak mengalami rasa nyeri, artinya dibius. Anestesi ada anestesi umum, anestesi lokal, anestesi regional, spinal spidural, dan sedasi. Selanjutnya adalah tidur. Tidur adalah suatu keadaan bawah sadar saat orang tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan rangsangan lainnya. Tidur ada dua macam, NREM, non-rapid eye movement, dan REM, rapid eye movement. NREM, non-rapid eye movement. Fase NREM adalah waktu tidur biasanya 5-10 menit. Setelahnya bola mata mulai bergerak dan semakin melemah yang mengakibatkan gelombang otak menjadi turun. Fase ini jika diukur dengan EEG atau elektroencephalograph tepat pada gelombang theta 4-8 Hz. Selanjutnya, gelombang otak akan semakin turun sampai ke posisi delta 0,5 sampai 4 Hz. Ini yang disebut deep sleep, tidur tanpa mimpi, sehingga sel-sel tubuh akan meregenerasi dan memperbaiki sel-sel tubuh serta memperkuat dari kekebalan tubuh individu tersebut. Jadi dapat memperkuat kekebalan tubuh dari seseorang yang tidur tanpa mimpi. Selanjutnya REM, rapid eye movement. Fase REM adalah fase tidur dengan bermimpi, sehingga napas dan detak jantung yang semakin cepat, pergerakan mata yang cenderung agresif, gelisah, hingga tekanan darah yang mengalami peningkatan. Pada saat inilah gelombang otak semakin naik menjadi gamma 25 sampai 100 Hz. Selanjutnya, hormon dan kelenjar pada otak yang berfungsi saat
otak dalam keadaan gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz. Yang pertama, kortisol, prolaktin, aldosteron, periferal, limfofit. Hormon kortisol. Nah, hormon kortisol akan keluar jika seseorang dalam keadaan stres. Tetapi jika seseorang menurunkan gelombang otak sampai ke tingkat delta 0,5 sampai 4 Hz, maka stres akan hilang dan hormon tersebut tidak akan keluar. Ini berarti stres akan hilang. Hormon prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon yang keluar dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Hormon tersebut yang salah satu fungsinya untuk kekebalan tubuh. Jika keluar secukupnya, artinya jika kelenjar kekebalan tubuh tersebut keluar secukupnya akan memperbaiki kekebalan tubuh kita. Itu yang dinamakan hormon prolaktin. Tetapi jika kekurangan atau kelebihan mengganggu kesehatan, yaitu kekebalan tubuh menurun. Efek dari gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz, maka hormon tersebut akan keluar secukupnya. Jadi artinya kalau gelombang delta itu keluar, maka hormon tersebut itu akan keluar secukupnya, maka akan memperbaiki kekebalan tubuh. Selanjutnya aldosteron. Jika otak pada gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz memicu kelenjar adrenal mengeluarkan hormon aldosteron yang berfungsi mengatur tekanan darah dan elektrolit, sehingga hormon tersebut mengirimkan sinyal ke ginjal untuk menyerap natrium lebih banyak ke dalam darah serta melepaskan kalium melalui urin. Jika kekurangan hormon tersebut, maka yang terjadi adalah kelemahan otot, penurunan berat badan, perubahan warna kulit, mual, depresi, dan tekanan darah rendah. Dan jika kelebihan, maka tubuh menahan lebih banyak natrium dan kehilangan kalium, sehingga tekanan darah meningkat, maka dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Keterangan dari sini adalah jika gelombang kita itu delta, maka hormon tersebut akan keluar secukupnya. Jadi stres akan hilang, stroke jantung ini akan jadi pencegah penyakit jantung, penyakit stroke. Selanjutnya periferal. Periferal terbagi menjadi dua. Satu, sistem saraf somatik bertanggung jawab pada gerakan sadar serta menerima sensorik dari indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain. Yang kedua, sistem saraf otonom sebagai pengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, serta kelenjar di dalam tubuh. Selanjutnya, jika otak dalam keadaan gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz, maka semua sistem saraf
pada periferal akan berfungsi dengan baik. Limfosit merupakan salah satu dari jenis sel darah putih yang diproduksi oleh tulang sumsum yang berfungsi untuk mengoptimalkan kerja sistem imun dalam melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Sel darah putih tersebut akan bekerja dengan memproduksi antibodi untuk menyerang virus, bakteri, racun, hingga sel kanker yang berada di dalam tubuh. Gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz, ini bukan 0,4 tapi 4 Hz, dapat berpengaruh positif terhadap sistem kerja dari limfofit. Jadi bisa disimpulkan bahwa gelombang delta dengan frekuensi 0,5 sampai 4 Hz muncul pada saat seseorang dalam keadaan tertidur tanpa mimpi, sehingga gelombang otak delta dapat memperbaiki sel-sel saraf baik di dalam otak maupun sel-sel dalam tubuh seseorang. Hormon yang keluar pada kelenjar di saat gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz bersifat positif sehingga dapat mengontrol seluruh tubuh guna perbaikan-perbaikan. Dalam artian semua dari otak sampai ke seluruh tubuh itu akan diperbaiki. Terima kasih. Silahkan subscribe, like, dan komen biar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.